Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas materi 4 tentang etika bisnis dan tanggung jawab organisasi. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Gusti Muazzarah Putriwangi dengan NIM 17016200058. Nama saya Sumratul Hasanah dengan NIM 17016200079. Nama saya Danoviati Kusuma dengan NIM 17016200096. Nama saya Gunawan Saputra, NIM saya 170 16 217. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari etika bisnis. Apa sih etika bisnis itu? Nah, menurut Farrell et al. Tahun 2009, etika bisnis adalah seperangkat prinsip atau aturan yang menilai layak atau tidaknya sebuah tindakan sesuai standar etika dalam lingkungan bisnis. Nah, standarnya itu tuh ditentuin sama faktor eksternal yang kemudian mendorong faktor internal. Faktor eksternalnya di sini ada konsumen. Nah, konsumen ini berperan sebagai pihak yang mengatur rencana penawaran dan permintaan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus menyesuaikan standar etika konsumen. Yang kedua, ada pesaing. Nah, perusahaan juga harus melihat etika bisnis yang ditetapkan oleh pesaingnya, sehingga perusahaan tetap dapat menyesuaikan apakah etika yang ditetapkannya itu mampu bersaing dengan pesaingnya. Yang ketiga, ada pemerintah. Nah, pemerintah di sini itu berperan sebagai regulator yang secara langsung dapat menentukan standar etis maupun non-etisnya suatu perusahaan melewati hukum-hukum yang telah ditetapkan. Yang terakhir, ada masyarakat. Masyarakat di sini berperan sebagai entitas yang berada di sekitar perusahaan dan memiliki norma dan nilai yang dijadikan standar etis dan non-etisnya perilaku suatu perusahaan. Nah, di sini Farrell et al. Juga menambahkan bahwa secara umum, konsep etika bisnis ini merujuk pada perspektif bahwa bisnis seharusnya tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, namun harus memiliki dampak sosial yang baik. Yang selanjutnya kita bahas adalah pendekatan dasar perumusan tingkah laku etika bisnis. Menurut founder MC dan R.A. Quigley dalam artikelnya yang berjudul Advanced Management Journal di tahun 1988 menyebutkan bahwa ada 3 pendekatan. Yang pertama ada utilitarian approach, artinya setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Nah, oleh karena itu, dalam bertindak harus memberikan manfaat kepada masyarakat luas, tidak membahayakan, serta menggunakan biaya yang serendah-rendahnya. Yang kedua, ada individual right approach. Jadi, setiap orang perlu memiliki hak-hak dasar untuk dihormati yang tidak menyebabkan benturan terhadap hak-hak orang lain. Yang ketiga, ada justice approach. Jadi, para pembuat keputusan memiliki kedudukan yang sama serta bertindak adil dalam memberikan pelayanan baik secara perseorangan maupun berkelompok. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari etika bisnis. Di sini menurut Sonny Keraf dan Agus Argianto, prinsip etika bisnis itu ada 5. Yang pertama ada prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang baik untuk dilakukan. Yang kedua, ada prinsip kejujuran. Segala sesuatu harus didasari oleh sifat jujur. Nah, terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa berjalan lama jika tidak didasarkan pada kejujuran. Yang pertama ada jujur dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian. Yang kedua
ada jujur dalam penawaran barang atau jasa yang sebanding dengan mutu dan harganya. Yang ketiga, ada jujur dalam hubungan kerja di internal dalam perusahaan. Prinsip yang selanjutnya ada prinsip keadilan. Di sini menuntut agar setiap orang dilakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip keempat ada prinsip saling menguntungkan, yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang terakhir ada prinsip integritas moral, dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar tetap menjaga nama baik pimpinan maupun perusahaannya. Selanjutnya ada etika perusahaan. Yang pertama, etika terhadap organisasi. Isu etis juga muncul dari perilaku karyawan terhadap majikan, terutama dalam hal kepentingan, kerahasiaan, dan kejujuran. Contohnya dalam hal kepentingan bisa terjadi pada suatu aktivitas yang dapat menguntungkan karyawan tetapi merugikan atasannya. Kita ambil contoh dalam perusahaan software atau fashion. Perusahaan mempunyai kontrol atau pengawasan terhadap perancang desainnya untuk mengawasi perancang atau desainnya tersebut menjual desainnya kepada perusahaan lain dengan lebih mahal. Yang kedua ada etika terhadap karyawan. Perusahaan harus bersikap dan bertindak atas dasar etika dan hukum terhadap karyawan. Contohnya dalam hal perekrutan karyawan, perusahaan harus mensortir karyawannya di mana skill atau keterampilan yang cocok pada bidang yang dicari perusahaan. Yang ketiga ada etika kegiatan pemasaran. Pemasar dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam kegiatan pemasaran. Pemasaran pada era modern ini sudah sangat cepat dan efisien. Jadi perusahaan sudah sangat ketat sekali persaingannya dalam hal pemasaran. Yang keempat ada etika terhadap stakeholder. Bentuk perilaku tidak etis yang terjadi biasanya dalam hal periklanan, laporan keuangan, pemesanan dan pembelian, tawar-menawar dan negosiasi. Contoh orang-orang stakeholder itu ada pelanggan, pemasok, dan pemegang-pemegang saham. Yang kelima ada etika dalam promosi. Etika diperlukan agar dalam promosi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan oleh teknik promosi. Tujuan dari promosi ini adalah untuk menyampaikan atau memberitahukan produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut. Yang terakhir ada etika bidang produksi dan lingkungan. Menekankan agar produksi yang dihasilkan menggunakan biaya termurah tanpa merusak sumber daya yang tersedia sehingga sumber daya yang digunakan sedikit. Nah, dalam etika ini perusahaan ditekankan untuk lebih merawat dan mengembangkan lagi sumber daya alam. Lalu ada manfaat etika bisnis bagi perusahaan. Yang pertama, dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan. Dengan adanya etika dan perencanaan bisnis yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kredibilitasnya kepada pelanggan atau kolega-koleganya. Yang kedua, dapat menghilangkan gray area atau kawasan kelabu. Gray area itu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak tertulis dalam peraturan perpajakan atau aturannya sendiri itu tidak jelas. Contoh dari gray area itu di bidang komisi dan ketenagakerjaan. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana perusahaan melindungi tanggung jawab sosialnya. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan investor. Dengan etika karyawan, terus perencanaan keuangan yang baik, sangat memungkinkan sekali untuk perusahaan menaikkan nilai sahamnya dan pihak investor dapat lebih tertarik dengan perusahaan tersebut. Yang kelima, dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan kita mempunyai etika dan perencanaan yang baik, perusahaan kita dapat lebih unggul daripada perusahaan yang lain. Yang terakhir, dapat membangun citra positif serta dalam jangka panjang dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya, pengertian tanggung jawab sosial organisasi. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility adalah konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen
karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Menurut Darwin dalam Saputri, tanggung jawab sosial perusahaan adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yaitu melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. CSR ini juga berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap konsumen. Perusahaan bertanggung jawab penuh atas produksi dan penjualan atau distribusi pada pelanggan, di mana produk yang dihasilkan harus membawa manfaat. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap karyawan, yaitu memperlakukan karyawan dengan layak, tidak membeda-bedakan, dan memberikan kesempatan yang sama. Yang ketiga ada tanggung jawab terhadap kreditor, yaitu harus memberitahu kepada kreditor suasana yang sedang terjadi. Suasananya itu menyangkut hal keuangan. Apakah perusahaan tersebut bisa membayar kewajibannya kepada kreditor atau tidak? Yang keempat ada etika terhadap pemegang saham. Perusahaan bisa meyakinkan pemegang saham dan manajer perusahaan untuk memonitor seluruh keputusan bisnis dan meyakinkan bahwa keputusan yang diambil tersebut demi kepentingan pemegang saham. Tetapi tidak menuntut kemungkinan pemegang saham juga bisa mengambil keputusan, karena biasanya investor atau pemegang saham memegang peranan yang penting karena mempunyai saham yang besar di dalam perusahaan. Yang kelima ada etika terhadap lingkungan, yaitu tetap ikut berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan alam. Contohnya tanggung jawab tersebut adalah dengan tidak mencemari lingkungan. Terus yang terakhir ada tanggung jawab terhadap komunitas, yaitu pemberian bantuan-bantuan sosial yang dibutuhkan di lingkungan sekitar. CSR lahir karena fenomena DEP. DEP terdiri atas 4 suku kata D, E, A, V yang memiliki arti dehumanisasi industri atau D, yaitu efisiensi dan mekanisme yang menciptakan persoalan kemanusiaan. Emansipasi atau E adalah hak untuk memilih atau hak untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan. Dan yang ketiga ada akuariumisasi atau A adalah perusahaan yang memburu rente ekonomi serta mengabaikan prinsip etis. Tidak akan mendapat dukungan dari publik. Dan yang terakhir ada F atau feminisasi adalah penuntutan penyesuaian perusahaan. Adapun manfaat CSR antara lain adalah brand differentiation, yaitu memberikan citra perusahaan yang khas, baik, etis di mata publik, yang dapat menciptakan customer loyalty. Yang kedua ada human resource, yaitu membantu dalam perekrutan karyawan baru, tuntutan yang memiliki kualitas tinggi. Yang ketiga, License of Operates mendorong pemerintah dan publik memberi izin restu atas bisnis. Yang keempat, Risk Management, yaitu perusahaan dapat mengelola resiko-resiko bisnis. Tidak semua perusahaan menjalankan CSR secara otentik sesuai dengan filosofi dan konsep CSR. Nah, oleh karena itu ada terbagi atas beberapa poin, antara lain kamuflase. Apa itu kamuflase? Di sini kamuflase adalah perusahaan melakukan CSR tidak didasari oleh komitmen, tetapi hanya sekedar menutupi praktik bisnis yang memunculkan ethical question. Sedangkan yang kedua yaitu generik. Dan apa itu generik?
Di sini dijelaskan bahwa generik adalah program CSR yang terlalu umum dan kurang fokus karena berkembang dari template CSR yang telah dilakukan oleh pihak lain. Jadi ini sudah dicoba oleh pihak lain dan dipakai lagi. Yang ketiga yaitu directive. Dan di sini dijelaskan bahwa direktif adalah hanya berdasarkan misi dan kepentingan perusahaan atau shareholder. Dan yang keempat, antara lain menjelaskan di sini bahwa CSR tidak menjadi bagian dari kebijakan perusahaan, biasanya hanya diberikan belas kasih. Dan yang terakhir ada kiss and run. Antara lain CSR bersifat ad hoc, tidak berkelanjutan. Dan selanjutnya yaitu good CSR atau CSR yang baik. CSR yang baik atau good CSR memadukan kepentingan shareholder dan stakeholder. Karena CSR tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil saja, tapi juga proses untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun langkah-langkah dalam melakukan CSR antara lain, yang pertama ada engagement, yaitu agar terbangunnya pemahaman, penerimaan, dan kepercayaan yang akan dijadikan sarana CSR. Langkah pertama ada engagement, yaitu pemahaman, penerimaan, kepercayaan yang akan dijadikan sasaran CSR. Yang kedua adalah assessment, yaitu identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijelaskan dalam rumus program. Dan setelah assessment selanjutnya ada plan of action, yaitu memutuskan rencana aksi yang memperhatikan aspirasi masyarakat atau stakeholder. Evaluation and transmission of reformation, yaitu menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Pesan terkait CSR dengan bisnis. Yang pertama yaitu manajemen risiko. Untuk membangun reputasi sebuah perusahaan diperlukan waktu yang sangat lama. Tapi untuk merusak citra itu hanya diperlukan waktu beberapa jam bahkan beberapa menit. Nah, hal yang paling mungkin terjadi adalah kerusakan lingkungan. Contoh nyatanya yaitu kerugian yang dialami masyarakat sekitar PT Lapindo. Maka dari itu, sangat penting untuk meminimalisir kemungkinan terburuk yang akan terjadi kepada perusahaan. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Dengan adanya CSR, calon pelamar kerja akan tertarik dengan kebijakan komprehensif yang dilakukan oleh perusahaan, terutama apabila dilibatkan dalam kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat luas, seperti penggalangan dana ataupun volunteering. Yang ketiga yaitu membedakan merek. CSR dapat berperan untuk menciptakan loyalitas konsumen. Kenapa? Karena CSR mempunyai dua jenis. Yang pertama yaitu corporate social marketing. Dengan salah satu contohnya itu dengan media campaign. Yang kedua yaitu corporate related marketing. Ini yang biasanya sering kita lakukan, yaitu dengan membeli sekaligus bisa menyumbang. Nah, hal ini tentunya akan bermanfaat untuk membangun citra perusahaan, sehingga perusahaan terlihat akan peduli terhadap isu tertentu dan masyarakat pun akan tertarik dengan membeli produknya. Yang keempat yaitu izin usaha. Kalau perusahaan dianggap berkontribusi terhadap masyarakat ataupun lingkungan, tentunya akan memudahkan perusahaan untuk membuka usaha dan dapat memastikan perusahaan diterima baik di masyarakat. Yang kelima yaitu perselisihan usaha, perselisihan bisnis. Nah, hal ini yang sempat menjadi polemik di masyarakat, di mana ketika perusahaan rokok ingin
memberikan bantuan beasiswa kepada atlet olahraga. Tentunya ini mendapatkan pro dan kontra di masyarakat. Banyak yang membela kalau perusahaan rokok ini telah memberikan dana yang tidak sedikit untuk berkontribusi membangun atlet-atlet ini menjadi lebih baik lagi. Tapi, apakah masyarakat tidak ingat kalau misalkan efek yang diberikan dari iklan-iklan rokok ini bisa membuat masyarakat itu abai terhadap kesehatannya. Nah, hal ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Prinsip-prinsip yang harus dipegang untuk melaksanakan CSR yang pertama yaitu berkesinambungan. Ini bukan berarti perusahaan itu terus-menerus memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi program yang dirancang harus memiliki dampak yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu program jangka panjang. Perusahaan juga harus sadar nih kalau bisnisnya ini bisa berjalan dan tumbuh karena bantuan masyarakat. Jadi perusahaan gak cuma sekedar mencari profit, tapi membangun relasi yang baik dengan masyarakat. Prinsip yang ketiga yaitu berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Prinsip yang keempat yaitu CSR yang benar yaitu tidak membebani konsumen. Banyak perusahaan yang menaikkan harga jualnya untuk menutupi dana yang dibuat untuk CSR. Manfaat CSR bagi masyarakat yang pertama yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Yang kedua, adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Yang ketiga, meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum. Yang keempat, adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Contoh nyata CSR yang dilakukan oleh perusahaan seperti yang dilakukan oleh PT Unilever. Yang pertama yaitu kampanye cuci tangan dengan sabun dengan produk Unilever yaitu sabun Lifebuoy. Yang kedua memberikan program edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut dengan produk yaitu Pepsodent. Yang ketiga program pelestarian makanan tradisional dengan produk yaitu kecap bango. Yang keempat program pemberdayaan masyarakat atau KM dengan program pemberdayaan petani kedelai hitam dan program edukasi masyarakat seperti pola hidup sehat. Yang kelima yaitu PT Unilever bekerja sama dengan melalui Yayasan Unilever Indonesia bersama mitra strategisnya diantaranya Badan Pengelola Lingkungan Hidup di Jakarta kembali melanjutkan program Jakarta Green and Clean.